sampai hari ini benih-benih ini baru dilakukan pemupukan. Itu biasanya pertumbuhannya oper, bagus, tapi kelemahannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya di hari Kamis ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Kamis, tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 Juni 2025. Waktu pagi sekitar pukul 9:26 ataupun jam setengah 10 kurang 4 menit. Dan untuk cuaca sudah 2 hari terakhir ini di sini turun hujan kawanku ya. Nah, dan untuk perkembangan terbaru ini kemarin sudah saya pasang mulsa bersama istri, baru mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulutan. Insya Allah di hari ini akan dikereyeuh kawanku ya, masang mulsanya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Andai kata tidak selesai ya akan dikerjakan lagi besok ya, karena kerjaannya padat lur ya, banyak banget kerjaan saya teh, belum ngurus jagung dan lain-lainnya. Nah, pada bagian sini juga saya tanami jagung lur tuh, meledak pokoknya mah. Begitu juga pada bagian sana, nah bagian selatan di sepanjang pinggiran saya tanami jagung untuk perlindungan, untuk menekan serangan hama tanaman cabai nantinya. Nah, aktivitas saya di hari ini teh mau melakukan perawatan kepada benih cabai rawit. Seharusnya sih kemarin kawanku ya di usia 32 HSS, namun kerjaan kemarin banyak banget sampai pukul 4:30 sore saya kerjaan baru selesai. Nah, pada bagian sini juga saya tanami jagung tuh. Wih, nanti ini teh sepertinya mulsanya teh kurang sih lur. Ini kan saya beli yang 1 roll 500 meter. Kalau saya totalkan, hitungkan, ini kurang. Tapi ya kita lihat nanti saja setelah mulsa ini selesai dipasang untuk penanaman cabai rawit, nanti selanjutnya dipasang di sini mulsanya. Baik kawanku ya, mungkin untuk informasi perkembangan lahan sudah selesai dan saatnya saya akan merawat kepada benih cabai rawit ini lur. Nah, ini dia perkembangan benih cabai rawit hari ini usia 33 hari setelah tanam, Masya Allah. Dan hari ini akan saya maksimalkan perkembangan dan pertumbuhannya dengan mengaplikasikan pupuk daun. Baik kawanku ya, sebelum dibahas lebih lengkap, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk kondisi cuaca di pagi ini sedang turun gerimis lur tuh, kelihatan kan? Nah, untuk pupuk yang digunakan dalam perawatan semai cabai di usia 32 HSS hanya menggunakan kedua pupuk ini. Nanti ini akan saya jelaskan juga kandungan dari masing-masing pupuk ini dan juga manfaatnya. Begitu kawanku ya. Nah, di sini saya memiliki perekat. Kalau kawan-kawan memiliki perekat boleh digunakan, kalau tidak punya nggak masalah. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu perekatnya. Ini untuk mengoptimalkan aplikasi pupuk daun ataupun penyerapan unsur hara kepada tanaman. Begitu kawanku ya. Nah, ini perekatnya dilarutkan terlebih dahulu. Dilarutkan. Jika sudah 100% larut, ini sudah terlihat ada gelembung-gelembung seperti ini, pertanda perekatnya sudah larut sempurna. Pupuk yang akan dilarutkan terlebih dahulu adalah pupuk gandasil daun. Mungkin untuk gandasil daun ini tidak saya terangkan lebih jelas lagi karena sudah dijelaskan lebih lengkap di beberapa minggu kemarin kawanku ya. Untuk dosis tetap sama, ini saya gunakan kurang lebih 1 sendok teh. Kok bentuk pupuknya seperti ini sudah lama, jadi sudah berair lah,
seperti itu kira-kira. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu pupuk gandasil daunnya. Nah, ini untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman karena gandasil daun ini memiliki unsur hara nitrogen yang cukup tinggi sebanyak 20%. Berikutnya, jika gandasil daun ini sudah larut sempurna, kemudian kali ini saya gunakan kalsium. Untuk kalsium bebas kawan-kawanku mau membeli dari merek ataupun produk yang mana saja. Nah, mungkin untuk takarannya ini akan saya gunakan kurang lebih ya setengah sendok teh cukup kawanku lah ya, kurang lebihnya lah. Nah, ini kan dalam bentuk granul seperti ini, jadi agak susah kalau membuat takaran setengah sendok teh. Jadi ini ya dikira-kira sajalah. Nah, ini dilarutkan nih pupuk kalsiumnya, dilarutkan dulu, harus benar-benar larut sempurna. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang dari pupuk kalsium ini, kalsium nitrat ini. Ini adalah kalsium nitrat yang memiliki kandungan di sini 15% nitrat ataupun nitrogen dalam bentuk nitrat, kemudian 26% kalsium. Di sini akan saya coba totalkan dulu kawanku ya. Gandasil daun ini dia memiliki kandungan unsur hara nitrogen sebesar 20%. Nih, 20% nitrogennya, kemudian ditambah dengan 15%. Anggaplah kita kalau ditotalkan menjadi 35%, dan nitrogen 35% itu ya cukup untuk memenuhi kebutuhan benih cabai tersebut. Kemudian di sini ada kelebihan kalsium sebesar 26%. Apa fungsi dan manfaat dari kalsium ini? Banyak sebenarnya. Untuk mempertebal dinding sel tanaman, mencegah tanaman dari, bukan mencegah ya, melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Ya intinya mah untuk proteksi lah. Karena kan kalau benihnya ini kuat, kokoh, sehat ya, maka untuk hama dan penyakit itu tidak mudah menyerang. Nah, itulah salah satu kelebihan dari unsur hara kalsium ini. Cuman kelebihannya, kalsium ini dia memiliki unsur hara nitrogen dalam bentuk nitrat sebesar 15%. Mungkin untuk informasi kedua pupuk ini cukup jelas kawanku ya. Apabila dosis kawan-kawan, Bang Jenny kalau saya pakai 4 liter gimana ya, tinggal dikalikan saja lur dosisnya. Dalam 10 liter saja dosis ini bisa digunakan 3 sendok teh. Nah, 3 kali sendok teh ini sesuai dalam kemasan di sini nih ada. Pokoknya mah kawan-kawan fokuskan untuk selalu membaca anjuran kemasan ya. Jangan lebih, jangan juga kurang. Kalau kurang sih masih ada toleransi, tapi kalau lebih ya bisa-bisa tanamannya nanti bisa rusak. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ini dilarutkan seperti ini. Jika ini sudah larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Nah, seperti ini kawanku. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan kawanku ya, pupuk daun yang diaplikasikan itu harus bisa menjangkau hingga ke balik daun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini kawan. Seperti ini kawanku perkembangan benih setelah dilakukan penyepraian barusan ya. Nah, banyaknya pertanyaan kawan-kawan, Bang Jenny sebenarnya itu benihnya sudah dipupuk berapa kali sampai hari ini? Sampai hari ini benih-benih ini baru dilakukan pemupukan 2 kali. Yang pertama itu di usia 25 HSS dan yang kedua hari ini di usia 33 hari setelah semai. Kenapa dipupuk tidak terlalu sering setiap minggu, itu baru 2 kali? Karena saya hambat dulu pertumbuhan benih ini supaya fokus untuk menguatkan batang dulu lur. Kalau kita pupuk setiap minggu
itu biasanya pertumbuhannya oper, bagus, tapi kelemahannya batangnya tidak kuat, tidak kokoh, yang nantinya efeknya itu banyaknya serangan hama dan penyakit setelah dilakukan pindah tanam ke lahan. Nah, itulah dampak yang terjadi apabila di masa pembenihan banyak banget, rajin banget diberikan pupuk. Iya, untuk pertumbuhan memang bagus ya, cepat, daun hijau, tinggi, tapi jangan salah, batangnya itu tidak kuat ataupun letoy dan nantinya akan banyak serangan penyakit salah satunya. Dan saya rasa ini yang paling montok nih lur, di antara yang lainnya. Ini sudah lebar-lebar. Sebenarnya benih ini teh kekurangan unsur hara. Karena kelihatan dari bentuk daun, makanya di hari ini saya aplikasikan pupuk daunnya yang kedua tadi. Baik kawanku ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan benih hari ini di usia 33 hari setelah semai mungkin cukup jelas. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan mungkin setelah video ini selesai diedit, kemudian ditayangkan di YouTube, saya akan kembali mengerjakan untuk pemasangan plastik mulsanya. Dan pemasangan plastik mulsa saya hanya dibantu dengan istri. Baik kawanku ya, ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.